Salam Bapak Ibu Jemaat Tuhan Suprayon 8B. Mari kita bersama-sama beribadah online di pagi ini, dan kiranya Tuhan menyertai kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau menyertai kami di dalam ibadah ini, dan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Pribadi yang
Bawa kami Tuhan lebih jauh lagi Tuhan, lebih dalam lagi Tuhan, masuk ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Bawa kami ya Tuhan, bawa kami ya Bapa. Saat tiba ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh Yesus, Happy Sunday semuanya! Banyak orang bertanya-tanya, apakah pandemi yang kita hadapi adalah tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengerti bahwa kedatangan Tuhan Yesus dapat dibagi menjadi dua tahapan. Tahapan pertama adalah pengangkatan gereja atau yang sering kita sebut dengan rapture. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus akan datang di awan-awan dan menjemput kita untuk bersama-sama dengan Dia. Tahapan kedua adalah penampakan Kristus. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus beserta orang-orang kudusnya akan mengalahkan antikristus di dalam perang Harmagedon, lalu mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Kita mempercayai bahwa pengangkatan gereja terjadi sebelum masa aniaya atau masa antikristus. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah pandemi seperti COVID-19 saat ini dapat dikatakan sebagai tanda bahwa pengangkatan gereja atau rapture sudah dekat? Dalam Matius 24 ayat 4-12,
Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya mengenai tanda-tanda yang akan terjadi menjelang kedatangannya yang kedua kali, yaitu yang pertama, goncangan-goncangan terhadap orang percaya. Yang kedua, goncangan-goncangan terhadap semua orang di bumi. Dan yang terakhir, pemberitaan Injil di seluruh dunia. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah pada Lukas 21 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda yang dapat dirasakan oleh semua orang. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga tanda-tanda yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tanda-tanda yang Tuhan ungkapkan adalah kejadian yang harus terjadi, karena itu adalah bagian dari rencananya. Dan tanda-tanda ini akan terjadi berulang-ulang di dalam sejarah manusia sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Kita telah melihat banyak goncangan terjadi terhadap orang percaya. Banyak orang Kristen dianiaya karena percaya kepada Tuhan Yesus. Goncangan-goncangan juga terjadi kepada semua orang di bumi, seperti bencana alam, krisis ekonomi, bahkan merebaknya sakit penyakit. Efek dari goncangan-goncangan ini adalah meluasnya pemberitaan Injil, karena orang semakin mencari Tuhan di tengah penderitaan. Dan goncangan juga mendorong kita untuk segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan, khususnya amanat agung. Dari pengertian ini, dapat kita simpulkan bahwa pandemi dapat dikatakan sebagai bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, yang perlu diingat adalah kita tidak dapat mengatakan bahwa setelah pandemi ini Tuhan Yesus pasti akan langsung datang. Tetapi, kita juga tidak bisa berkata bahwa sesudah pandemi ini Tuhan Yesus pasti tidak akan datang. Karena Tuhan Yesus jelas mengajar bahwa orang percaya tidak dapat menghitung atau menduga kapan waktu kedatangannya. Tidak ada yang tahu. Tetapi kita diminta untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang sudah amat dekat juga sudah disampaikan Roh Kudus sejak 2009 kepada Pastor Niko Nyotora Harjo. Roh Kudus menunjukkan dalam Yoel 2 ayat 28-32 bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus juga goncangan-goncangan yang luar biasa. Akan tetapi melalui hal tersebut akan ada banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Tahun 2013, Tuhan memberikan pernyataan melalui Pastor Niko bahwa yang dimaksud dengan pencurahan Roh Kudus adalah Pentakosta yang ketiga. Sejak saat itu, Pentakosta ketiga aktif disebarkan di mana-mana. Pastor Russell Evans dari Planet Shakers Church, Australia mendapat penglihatan bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan di Indonesia. Ada kebangkitan jutaan anak-anak muda yang penuh Roh Kudus, yang cinta mati-matian akan Tuhan, dan akan melayani dengan cara yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini adalah jawaban doa bagaimana Pentakosta ketiga akan terjadi khususnya di Indonesia. Pentakosta ketiga juga diteguhkan oleh banyak hamba Tuhan baik dalam dan luar negeri di Empower 21, yaitu bahwa kegerakan ini akan lebih besar daripada pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Roh Kudus memberi pengertian bahwa Pentakosta ketiga akan menuntaskan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Kita percaya bahwa ini pasti terjadi. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini adalah bagian dari tanda-tanda penggenapan Pentakosta ketiga, di mana pencurahan Roh Kudus dan goncangan yang terjadi akan mengakibatkan banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Artinya, amanat agung Tuhan sedang digenapi. So, setelah kita mengetahui hal tersebut, apakah yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangannya? Ada 4 hal, yaitu yang pertama, hidup berjaga-jaga, artinya hidup kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yang kedua, hidup siap sedia, artinya siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus, kapan saja. Yang ketiga, hidup setia, melakukan perintah Tuhan, artinya melakukan amanat agung Tuhan Yesus dengan Pentakosta yang ketiga. Dan yang terakhir, hidup intim dengan Tuhan, artinya banyak membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, banyak memuji, menyembah Tuhan, dan banyak berdoa berbahasa roh. Saudara, walaupun pandemi COVID-19 mempunyai dampak negatif bagi dunia, tetapi jangan lupa, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, pandemi ini adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kita, gerejanya. Mari persiapkan diri kita dan senantiasa menanti-nantikan kedatangannya. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.
Bapa, terima kasih pagi hari ini kami percaya segala pujian kami menyukakan hati-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan melawat setiap keluarga jemaat-Mu dimanapun berada, dan Tuhan yang membawa sebuah perubahan, pemulihan, kekuatan yang baru, pengharapan yang baru. Dan Tuhan, kami mau mempersiapkan hati untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami untuk mengerti dan mampu melakukan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menerima lawatan-Mu. Dan tidak lupa Tuhan juga memberkati setiap hamba-hamba yang sudah melayani pagi hari ini. Seluruh tim pujian penyembahan kiranya Tuhan terus mengurapi dan memakai lebih lagi. Kami siap menyambut firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Ya, hari ini dalam momen Pentakosta saya mau mengajak kita semua dengan judul khotbah saya, mari berbuah. Jadi saya mau mengajak kita semua semakin berbuah lagi di dalam Tuhan. Di dalam Matius 7 ayat 19 dan 20 firman Allah berkata, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Tuhan dengan jelas sekali mengajar kita untuk setiap kita menghasilkan buah. Karena siapapun kita akan dinilai oleh dunia ini, dinilai oleh orang banyak berdasarkan buahnya. Bukan kulitnya, bukan covernya. Tetapi hasil buah yang dihasilkan itulah yang akan dinilai oleh semua orang. Termasuk oleh Tuhan khususnya. Ada 3 macam buah yang wajib dihasilkan oleh orang percaya. Yang pertama adalah buah pertobatan. Di dalam Matius 3 ayat 8 dikatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Buah pertobatan ini harus dihasilkan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Pada suatu saat Yohanes Pembaptis sedang membaptis orang banyak di Sungai Yordan. Banyak orang Farisi dan orang Saduki pun ikut dibaptis di situ. Ya, nah saudara, baptisan Yohanes dikatakan adalah baptisan tanda pertobatan. Jadi ketika seorang memberi dirinya dibaptis, harus dipastikan dulu bahwa yang bersangkutan sudah sungguh-sungguh bertobat, meninggalkan kehidupan lamanya, berbalik dari dosanya, masuk dalam kehidupan yang baru bersama Tuhan. Ya, nah oleh karenanya buah yang pertama yang harus dimiliki oleh orang percaya atau orang Kristen adalah pertobatan. Buah pertobatan ini wajib. Siapapun kita. Saudara, kita tahu orang Saduki adalah nama dari kelompok aristokrat Yahudi yang berkuasa di Yerusalem. Ya, mereka adalah kelompok kaum imam yang mengatur ibadah, yang mengatur tata ibadah dalam rumah-rumah ibadah. Orang-orang ini tentunya adalah orang-orang yang terhormat, orang-orang yang berpegang teguh kepada Taurat Tuhan, orang-orang yang terus menjaga bait Allah untuk tetap terjadi satu penyembahan di dalamnya. Bahkan mereka terkesan mengkultuskan upacara-upacara dan kegiatan-kegiatan di dalam rumah ibadah. Orang-orang ini adalah orang-orang yang dengan kata lain kita bisa katakan adalah orang-orang yang rohani, orang-orang yang memperhatikan tata ibadah, yang memahami Taurat Tuhan juga. Ada pula orang Farisi yang dikenal adalah sebagai orang yang memahami agama dan mempelajarinya dengan baik. Mereka menguasai dengan baik dan mereka terdidik secara akademis, ya, untuk memahami dan menjalankan tata ibadah, menjalankan agama waktu itu. Dan saya percaya saudara, apapun kita, siapapun kita, walaupun mungkin kita memahami ahli agama sekalipun, kita memahami tata ibadah, liturgi apapun yang hebat sekalipun, belum tentu kita memiliki kehidupan pertobatan yang benar. Oleh karenanya, siapapun kita, saudara, kita wajib memiliki buah pertobatan. Ya, di dalam Matius 3 ayat 7-8 dikatakan, tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Bahkan orang Farisi, orang Saduki pun diperingatkan dengan keras supaya mereka menghasilkan buah pertobatan di dalam hidup mereka. Nah, saudara yang kasih Tuhan,
Di dalam Efesus 4 ayat 21 sampai 24 saya bacakan. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi yang pertama, hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan kita. Setiap orang percaya, setiap orang Kristen wajib punya buah yang pertama ini, yaitu buah pertobatan. Tinggalkan hidup lama kita, buang semua jauh-jauh, kenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Yang kedua, saudara, kita wajib memiliki buah roh. Di dalam Galatia 5 ayat 22-23 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, setiap anak Tuhan, terlebih mereka yang percaya dan sudah dipenuhi Roh Kudus, wajib memiliki buah roh. Buah roh ini adalah satu kesatuan, satu buah dengan 9 rasa, lebih kurang begitu. Ya, buah ini merupakan hasil dari kehidupan, keintiman dengan Roh Kudus, kehidupan yang terus bergaul erat dengan Tuhan. Dan semua ini tidak bisa dihasilkan begitu saja. Ini perlu sebuah proses, sebuah perjalanan mengiring Tuhan, mentaati Tuhan. Ya, tentunya diawali dengan pembaruan pikiran, diawali dengan pertobatan, diawali juga dengan satu kehidupan, penyerahan penuh kepada Roh Kudus untuk Roh Kudus memimpin kita. Jadi siapapun dan apapun kita, apakah kita jemaat biasa atau biasa dikatakan awam, atau kita seorang pemimpin besar, imam, pendeta sekalipun, kita wajib memiliki buah roh. Maafkan saya berani berkata, seseorang yang mengaku Kristen, berpendidikan tinggi sekalipun, dengan gelar yang luar biasa, dengan jabatan kepercayaan yang luar biasa, mungkin dengan pengikut yang luar biasa juga, tetapi kalau tidak punya Roh Kudus, maka kekristenan kita diragukan. Kenapa? Karena buah Roh Kudus adalah bukti keintiman kita dengan Tuhan. Tanpa keintiman, tidak mungkin seorang punya yang namanya buah roh. Jadi sebagai orang percaya, kita wajib punya 2 buah. Yang pertama tadi apa? Yang pertama dikatakan buah pertobatan, lalu yang kedua buah roh. Yang ketiga adalah buah pelayanan. Di dalam Yohanes 15 ayat 16 dan 17 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Nah, saudara, buah pelayanan yang dimaksud ini adalah hasil dari sebuah ketaatan kita kepada firman Allah, di mana Tuhan Yesus sebelum naik ke surga memberikan sebuah amanat kepada kita, yaitu untuk pergi menjadikan semua bangsa muridnya, beritakan Injil kepada segala makhluk. Ya, dan tentunya semua ini dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus di dalam diri kita. Dan motivasinya tadi kita sudah baca di atas ayatnya, bahwa kasihilah seorang akan yang lain. Ketika kita melayani, ketika kita pergi untuk memberitakan Injil, ketika kita dipakai Tuhan untuk berbuah, motivasinya harus karena kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk mencari keuntungan, bukan mencari jabatan, untuk terpandang, kekayaan, terhormat, dan lain-lain. Tapi semata-mata semuanya kita lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Ya, saudara, kita harus sungguh-sungguh memperhatikan dalam hidup kita. Bagaimana kita hidup hari-hari ini? Apakah kita sungguh sudah punya buah pertobatan? Apakah kita sudah punya buah roh? Apakah kita sungguh sudah punya buah pelayanan?
Ya, perhatikan bagaimana murid-murid ketika Tuhan Yesus ditangkap, mereka ketakutan, mereka tercerai-berai, mereka berlari. Bahkan ada satu murid yang sampai menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka semua sudah dipenuhi Roh Kudus? Kita tahu bagaimana murid-murid begitu menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Bahkan khotbah Petrus pun, Petrus yang menyangkal Yesus waktu Yesus ditangkap, Petrus yang sama ketika dia berkhotbah. Khotbah yang pertama, 3.000 orang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, buah pelayanan ini tentunya berkaitan erat dengan karunia Roh. Kisah Para Rasul 2 ayat 38 dikatakan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, jadi kita harus bertobat, menyerahkan hidup pada Tuhan, beri diri dibaptis, maka kita akan menerima karunia Roh Kudus. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 11, saya bacakan karunia Roh Kudus, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Lebih dari 9 kali dikatakan bahwa rohlah yang memberikan kepada setiap orang secara khusus. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebagai orang percaya kita harus berdoa meminta kepada Tuhan. Kiranya Bapak Ibu dan saya semua, kita semua memiliki karunia roh yang dipercayakan untuk melayani, sehingga seluruh hidup kita boleh menghasilkan buah-buah pelayanan. Ada banyak jiwa yang boleh kita menangkan bagi kemuliaan Tuhan. Ya, setiap anak Tuhan wajib memiliki hal ini, ya. Oleh karenanya dalam momen Pentakosta ini saya percaya kita semua tentu rindu untuk semakin hari dipenuhi Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga seluruh kehidupan kita berbuah-buah di dalam Tuhan. Mari kita introspeksi pagi hari ini. Apakah kita sungguh sudah hidup dalam pertobatan dan ada buah pertobatan dari hidup kita? Apakah kehidupan lama kita dalam dosa, pikiran yang jahat, perasaan jahat, perkataan yang jahat, apakah masih ada di mulut kita? Kalau itu masih ada, saya mengajak kita semua dengan rendah hati, kita bertobat. Supaya mulai hari ini, ada buah pertobatan yang nyata dari hidup kita. Yang berikutnya di sini katakan, apakah buah roh sudah ada dalam hidup kita semua? Karakter Kristus sudah ada dalam kita? Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri sudah adakah dalam hidup kita? Kalau belum ada, saudara, pagi hari ini berdoalah bersama dengan keluargamu di rumah. Berdoalah memohon kiranya Roh Kudus terus memberikan buah-buah ini, buah yang matang dalam hidup kita, di dalam karakter Allah sendiri. Nah saudara, bagaimana dengan buah pelayanan kita? Berapa lama saudara menjadi orang Kristen? Berapa banyak buah yang sudah saudara hasilkan? Apakah saudara sudah berkobar di dalam karunia roh? Apakah saudara sudah melayani sesuai dengan talenta karunia yang Tuhan percayakan? Pagi hari ini, siapapun kita, dengar baik-baik. Tadi ayatnya sudah kita baca, bahwa Roh Kudus memberikan kepada setiap orang, karunia ini secara khusus. Supaya apa? Supaya kita boleh menghasilkan buah-buah pelayanan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita berdoa biar Roh Kudus pimpin kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, sehingga bukan cuma kita pribadi, tetapi seluruh keluarga kita dimenangkan dan kita semua boleh berbuah-buah bagi kemuliaan Allah Bapa. Mari kita berdoa untuk firman Allah, biarlah Tuhan yang terus memenuhi kita, memampukan kita melakukannya. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk firman-Mu Tuhan. Beri kami buah pertobatan yang nyata.
Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Kalau kami masih punya pikiran, perasaan, perkataan yang tidak benar, ampuni kami, kuduskan kami, sucikan kami Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa, buah roh itu boleh ada di dalam hati kami. Karakter Kristus itu boleh ada dan boleh bertumbuh dalam hidup kami Tuhan. Terpancar keluar, sehingga keluarga kami yang belum dimenangkan, sehingga orang-orang sekeliling kami, sehingga kota kami, bahkan bangsa kami yang belum dimenangkan, boleh melihat karakter Kristus di dalam kehidupan gerejamu, dalam kehidupan orang percaya, sehingga mereka pun boleh datang kepadamu Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa, kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaatmu di rumah, dimanapun mereka berada, bahkan Engkau yang memberikan karunia-Mu secara khusus ya Roh Kudus, sehingga setiap anak-anak-Mu boleh melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan percayakan. Mari Bapa, kami mau bawa semua buah ini di hadapan Tuhan. Kiranya semua ini boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau menolong setiap kami, menolong setiap keluarga yang ada. Pemulihan demi pemulihan boleh terjadi. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Dan kami yakin dan percaya Kau Allah yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Bahkan Tuhan yang memberikan pemeliharaan dengan sempurna. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bersyukur untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur untuk pesan Tuhan pada minggu pagi hari ini. Sebuah dimensi yang baru, new normal, sebuah kehidupan yang baru di masa pandemi COVID ini. Kami berdoa penyertaan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan seluruh jemaat Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemerintah Indonesia, Bapak Presiden bersama seluruh menteri dan gugus tugas COVID-19. Tuhan berikan hikmat, kemampuan, kekuatan, supaya mereka melakukan tugas semaksimal mungkin bagi pemulihan bangsa kami. Kami berdoa juga untuk Gembala Pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotoro Raharjo bersama para wakil Gembala Rayon kami. Biar kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah. Tak lupa kami berdoa juga bagi seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan, Engkau lindungi hidup mereka, jagai hidup mereka, peliharalah hidup mereka. Engkau yang menemani mereka, Engkau yang menjagai kehidupan mereka. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita angkat tangan kita buka hati kita untuk siap menerima berkat dari Tuhan. Ya Bapa, berkatilah seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Berkatilah kehidupan mereka, berkatilah keluarga mereka, berkatilah usaha dan pekerjaan mereka. Biarlah kasih karunia Tuhan Yesus yang berlimpah-limpah Tuhan curahkan di dalam kehidupan mereka, bersama dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, selalu menyertai jemaat-Mu mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang mulia. Yang percaya, kita sama-sama katakan amin.